Ya, shalom, selamat sore. Kita bisa ketemu lagi sore ini dalam ibadah katatorial ministry, yaitu kaum ibu. Kita akan sama-sama mempersiapkan hidup kita untuk kembali diisi oleh renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati semua karya-Mu yang ajaib, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan apapun yang kami lakukan. Tuhan telah peliharakan kami, Tuhan telah campur tangan, sehingga sampai saat sore ini kami boleh bersama-sama kembali dalam acara online, yaitu ibadah kaum ibu. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya acara renungan kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus mengurapi, memberikan hikmat, menyingkapkan hal yang baru, serta memberikan pengertian dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami dengar itu semua menjadi berkat dan menjadi bekal buat kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan persiapkan hati dan pikiran ini untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu lidah dan kuasa perkataan. Saudaraku, kita akan sedikit belajar untuk memahami apa itu lidah, ya, dan mungkin ada hal-hal yang baru yang belum kita dengar kata istilah lidah ini. Lidah adalah satu alat manusia atau ya struktur yang berotot itu yang terletak pada bagian lantai mulut yang digunakan untuk berbicara, makan, dan mencicipi rasa. Saudaraku, dengan bantuan organ penghasil suara lainnya, ya, lidah itu berperan untuk menghasilkan huruf-huruf ketika kita bersuara. Dan juga dengan adanya lidah, kita dapat membentuk huruf-huruf yang akan diucapkan, yaitu sesuai dengan keinginan hati kita. Dan juga lidah seseorang sulit ya mengerti saat-saat berbicara di mana dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Selain itu, kita sangat mengenal bahwa Allah menciptakan lidah dengan maksud agar manusia dapat memuji namanya, ya, berkata-kata dengannya dan juga berkata-kata dengan sesama kita. Saudara, kita diingatkan ya bahwa tidak peduli kapan saja lidah dapat mengucapkan kata-kata yang baik dan juga kata-kata yang juga tidak baik. Oleh sebab itu kita akan belajar, ya, perlu adanya bahwa lidah itu merupakan alat yang betul-betul harus kita perhatikan dan serius kita harus menjaganya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita hari ini kita akan belajar di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Ya, ayat ini tentunya tidak asing bagi kita sekalian. Kita sangat mengenal bahwa dalam bacaan di Yakobus 3, 1 sampai 11 ini, yaitu membahas tentang pemberitahuan, ya, kata-kata makna tentang lidah. Ya, bahwa walaupun lidah adalah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Saudara, lidah bagaikan api, ya, dalam ayat-ayat ini menyimpulkan bahwa bagaikan api yang membakar hutan yang besar, ia adalah sesuatu yang buas
yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, disinggung di dalam Amsal 13 ayat 12, di sana sangat jelas bahwa itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita bahwa siapa menjaga mulutnya itu sama dengan memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, jelas ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus bahwa lidah merupakan satu alat yang sangat-sangat harus kita perhatikan dan perlu bahwa lidah harus kita jaga dengan baik-baik. Ya, mengapa saudara lidah atau perkataan kita perlu kita jaga? Di sini kita akan belajar ada 4 alasan. Ya, ada 4 alasan yang harus serius kita perhatikan, yaitu identik atau hubungan, terkait dengan hubungan tentang perkataan atau lidah adalah kuasa. Ya, mengandung kuasa dari setiap perkataan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, alasan yang pertama, mengapa lidah harus perlu serius kita jaga? Saudara, hal yang pertama yaitu bahwa perkataan kita itu adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kehidupan kita. Ya, jadi hal yang pertama adalah perkataan kita adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti hidup kita. Kita akan lihat di dalam Amsal 13 ayat 2 bagian A-nya, ya. Amsal 13 ayat 2 bagian A. Dari buahnya atau dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ya. Di Amsal 13 ayat 2 ini kalimat sangat singkat 2 bagian A. Dari buahnya seseorang akan makan yang baik. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, lidah itu menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan yang menghasilkan buah, ya, dan akan Anda nikmati dalam kehidupan ini. Setiap perkataan, entah itu positif, entah itu negatif, itu merupakan hal yang berdampak bagi hidup kita atau bagi hidup orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan itu memberi buah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Ya. Saudara, jelas bahwa bila kita lelah, ya, ini merupakan hal yang penting untuk harus kita ucapkan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini. Ya, bila kita lelah, berkatalah, aku kuat di dalam Kristus. Atau saat kita tertekan, katakanlah bahwa dalam Kristus aku mampu menanggung segala perkara. Ya. Jika kita berkekurangan, katakanlah Allahku akan mencukupkan segala keperluanku dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saat kita sakit pun, katakanlah, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Ya. Jadi saudara, memperkatakan firman Tuhan itu akan menciptakan sesuatu, ya, dari yang tidak ada itu menjadi ada. Yang tidak tahu itu akan menjadi berhikmat. Yang lemah itu akan menjadi kuat. Yang sakit itu akan menjadi sehat. Dan yang tidak mampu itu akan menjadi mampu dan bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan yang baik, maka perkatakanlah hal-hal yang baik, karena itu adalah kunci
Ya, kunci untuk membuka sesuatu yang baik. Ya. Jika ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita dan kita membutuhkan perubahan, perkatakanlah firman yang dijanjikan tentang kehidupan kita. Maka Tuhan akan mewujudkan dalam hidup kita segala apapun yang kita ucapkan saat-saat situasi dan kondisi apapun itu yang terjadi. Kita bisa menyampaikan kata-kata yang positif di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama, alasan yang pertama adalah perkataan kita adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Ya, saya sudah sampaikan tentang arti segala hal yang pertama ini, saudara. Kemudian, saudara, alasan yang kedua, alasan yang kedua, mengapa lidah atau perkataan ini perlu kita jaga. Hal yang kedua adalah perkataan itu akan menentukan hidup kita, baik itu berkat ataupun kutuk. Ya, itu akan terjadi. Jadi hal yang kedua itu tentang perkataan itu menentukan hidup kita. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini memperjelas bahwa hal yang kedua ini, ya, perkataan itu menentukan hidup kita. Di sana ada berkat dan ada kutuk, saudara. Saudara, 1 Petrus 3 ayat 10, ya, perkataan itu sekali lagi sama seperti doa yang kita naikkan, ya. Ada kebenaran, ada kebaikan, ada kesucian, dan semua yang kita katakan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Ya, saudara, sebaliknya, ya, perkataan yang najis, yang jorok, mungkin khawatir, dan ada kesalahan-kesalahan yang diucapkan, ya, dalam perkataan-perkataan kita, saudara, itu akan juga mendatangkan sesuatu yang tidak menjadikan berkat dalam hidup kita. Atau dalam kata lain, ada sebuah kutuk, ya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat perkataan berkata, ya, berkat yang diucapkan, berkat itu akan mengembang, saudara, menjadi suatu tudung, ya, yang menyelubungi kita di dalamnya. Jadi sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi berkat-berkatnya Tuhan. Ya. Ada sebuah tudung yang menyelingkupi hidup kita. Dan itu menggambarkan tentang bahwa kita itu ada dalam situasi berkat-berkatnya Tuhan. Demikian juga dengan kutuk. Di saat suatu perkataan yang mengandung kutuk diucapkan, kutuk itu akan menjadi seperti racun yang menyebar ke seluruh saraf, sehingga ia akan melemahkan kehidupan kita, saudara, dan pada akhirnya mencelakai kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Amsal 18 ayat 21 dengan tegas menjelaskan bahwa itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, perkataan itu akan menentukan kehidupan kita. Ya, perkataan yang baik agar kehidupan kita berada dalam lingkupan berkat-berkatnya Tuhan, dalam suasana berkat-berkatnya Tuhan.
ya maka sepanjang kehidupan kita akan mengalami dan menikmati sesuatu yang baik, ya. Oleh sebab itu, jagalah bibir mulut kita dari perkataan-perkataan jahat atau mengutuk, supaya hidup kita jangan berada di dalam penderitaan kutuk. Ya, saudaraku, kita akan melihat, ya, sebagai contoh agar supaya kita tetap, ya, dengan serius untuk menjaga lidah kita. Ya, ini kita akan belajar, ada beberapa cara di sini, ya, agar betul-betul lidah kita itu tetap terus terjaga. Yang pertama, pikirkanlah sebelum kita mengatakan sesuatu. Jadi, yang pertama, kita harus pikirkanlah sebelum kita mengatakan sesuatu. Ya, benarkah apa yang kita katakan ini? Ada banyak perkataan-perkataan yang mengenakkan, ya, mungkin hal-hal yang baik didengar, namun itu berasal dari informasi yang tidak benar. Jadi ada sesuatu berita apapun yang kita dengar, ya, mungkin ada hal yang indah, ada hal yang tidak baik, ada yang tidak indah, ya. Jadi respon hal yang pertama supaya lidah ini tetap terjaga dalam kondisi yang, ya, dalam kondisi hal yang aman dan yang menjadikan berkat. Pikirkanlah sebelum kita mengatakan sesuatu. Ya, kemudian yang kedua, pantaskah apa yang kita katakan ini? Ya, pantaskah apa yang kita katakan ini? Banyak perkataan sesuai dengan situasi untuk diucapkan, namun sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan. Ya, kita lihat di sana, misalnya kita melihat seorang yang seringkali sakit, saudara. Ya, itu ada tidak pantas, ya, bila kita ini berkata, kamu selalu penyakitan. Nah, dan ini akan melukai hatinya. Ini satu kalimat, ya, hal yang sepele yang seringkali kita sampaikan. Ada kata-kata yang di sana sangat tidak memberkati. Ya, jadi kalau memang itu tidak etis atau tidak pantas untuk kita sampaikan, maka kita harus berpikir dulu, jangan itu kita sampaikan, ya. Jadi yang kedua, pantaskah apa yang kita katakan, ya. Kemudian hal yang ketiga, pentingkah apa yang kita katakan, ya. Pentingkah apa yang kita katakan ini? Contohnya, terkadang ada hal yang nyata namun tidak penting untuk kita katakan, ya. Jadi yang kita garis bawahi, pentingkah apa yang kita katakan? Kalau hal itu betul-betul kita pikirkan dan itu tidak penting, saudara, itu tidak perlu kita katakan, ya, karena dampaknya itu nanti bisa tidak menjadi berkat, ya. Kemudian hal yang keempat, bergunakah apa yang kita katakan ini? Ya, jadi contohnya bahwa banyak perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak berguna untuk kita katakan. Dengan proses 4 langkah ini, saudara, kita akan dapat menjaga lidah kita dari setiap perkataan yang sia-sia. Ya. Sekali lagi, bahwa bagian yang kedua ini, yaitu perkataan itu menentukan, ya, hidup kita. Di sana ada kutuk dan ada berkat. Kalau yang kita katakan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka situasi berkat itu akan terus melingkupi kita. Ya, saudara. Kemudian hal yang ketiga, alasan ketiga mengapa kita harus serius menjaga lidah kita. Hal yang ketiga yaitu karena
Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi alasan yang ketiga ini, mengapa kita harus serius memperhatikan lidah atau perkataan kita, ya, untuk supaya bisa tetap terjaga, ya. Alasan yang ketiga, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, kita melihat di Bilangan, ya, kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28, di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, kalimat yang terakhir ini menyesuaikan alasan yang ketiga ini. Jadi demikianlah akan kulakukan kepadamu apa yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan melihat ada beberapa arti di sini, yaitu tentang karena Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Contohnya, ya ada bentuk penghargaan kita kepada perjanjian Allah adalah dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Pada saat ini kisah sejarah, ya, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di sana dituliskan bahwa Allah itu berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Ya, dan sini merupakan sebuah harapan bangsa Israel kepada Allah, yaitu untuk menjadi sesuatu yang pasti akan digenapi. Namun saudara, di sana dengan segala situasi yang ada, ya, dengan proses, dengan ujian, dengan berbagai macam banyak cobaan, ya, sehingga ya ternyata bahwa bangsa Israel menunjukkan satu sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Di sana menuliskan bahwa menjadi luntur, ya, lantaran tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Yang bagian keempat ini adalah yaitu karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Jadi hal yang terakhir ini betul-betul sangat menentukan gimana nanti kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang kita perkatakan dalam hidup ini. Dan kita akan melihat terkait dengan hal yang keempat ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-12, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Demikian bunyinya, setiap perkataan atau setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, jelas sekali bahwa perkataan itu menentukan hidup, bahkan itu akan dituntut untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ayat Matius 12 ayat 36 ini sangat mengingatkan bahwa sekali waktu akhir hidup kita akan diperhadapkan di penghakiman, ya. Saudara, Allah akan meminta setiap kita untuk mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapannya. Jelas kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini, saudara, dan pada saat kita berada di hadapan Tuhan untuk dihakimi, setiap kita akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita katakan selama kita hidup di dunia. Berapa banyak kita berkata-kata, setiap kata Allah akan hitung, dan tidak ada satupun kata yang dilewatkan
dalam setiap perkataan kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, ataupun terhadap Tuhan. Semuanya itu terbuka di hadapannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bila kita telah mengatakan hal yang baik, maka kita akan juga diperlakukan yang baik. Jika kita mengatakan hal yang jahat, maka kita akan juga mengalami satu perhitungan, yaitu kita akan dihakimi dan bahkan dihukum sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi jelas bahwa setiap kata-kata itu ada perhitungannya. Saudara, perkataan kita itu bagaikan kita menabur sebuah benih, ya. Dan di situ ada sebuah nilai. Kalau hal itu menjadi berkat, maka taburan perkataan kita itu berharga. Tetapi kalau itu merugikan, maka hal itu akan menunjukkan bahwa perkataan kita juga akan harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai penentu, karena setiap kata yang diucapkan itu akan menentukan hidup kita setiap harinya. Jadi apa yang kita katakan, sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang kita katakan itu adalah sebuah benih, dan itu juga akan menentukan hidup kita sehari-hari. Saudara, bagian yang terakhir sebagai kunci, ya, dari kesimpulan seluruh bagaimana kita harus memperhatikan dengan serius untuk menjaga lidah kita. Kesimpulannya kita akan saya akan sampaikan bahwa menjaga lidah, ya, kalau itu dilakukan setiap hari, itu adalah cara terbaik untuk memelihara hidup. Sekali lagi bahwa menjaga lidah setiap hari adalah cara terbaik untuk memelihara hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita kembali dapat diingatkan dengan pelajaran, yaitu tentang tema kita hari ini, lidah dan kuasa perkataannya. Biarlah apa yang kita sudah dengar melalui renungan kita sore hari ini, kita mau belajar untuk mengeterapkan, untuk dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena semua apa yang kita katakan itu juga akan menentukan hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, biarlah kesempatan sore hari ini Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita tetap terus bisa fokus tentang apa yang kita katakan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama akhiri renungan kita pada sore hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk menerima pesan nasihat Tuhan yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk tetap hidup ini berfokus kepada sesuatu yang menentukan hidup kami saat ini ataupun hidup kami yang akan datang, yaitu mengenai lidah kami, ya Tuhan. Biar kami semakin serius untuk boleh menjaga lidah ini, agar kami boleh menikmati semua apa yang menjadikan taburan melalui perkataan-perkataan kami dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan itu semua akan membawa kami semakin hari semakin kami dapat memahami bahwa ada satu harga yang sangat bernilai jika setiap perkataan kami itu menjadikan berkat kepada setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua yang sudah mendengarkan renungan sore hari ini melalui ibadah kaum ibu. Biar apa yang kami sudah sampaikan,
Roh Kudus akan memeteraikan setiap pribadi lepas pribadi, sehingga firman itu benar-benar menjadi hidup, dan firman itu akan terus mengajar, berbicara kepada kami, memberikan tuntunan, memberikan satu jalan, sehingga kami mengerti apa yang kami harus lakukan melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarnya, tidak ada satupun Kau lewatkan. Firman-Mu akan menjadikan berkat buat kami, menjadi bekal buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akhiri renungan kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.